Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Kujawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video debat lintas agama yang sangat seru antara apologet Kristen Indonesia Elia Miron bersama dengan Zuma. Di dalam diskusi ini Zuma mengatakan bahwa konsep firman menjadi manusia itu gugur. Nah, benarkah demikian? Dan bagaimana Elia menjawab serta memberikan data-data dan narasi yang dapat menjawab akan pernyataan Zuma? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan debat seru antara Elia Miron dan Zuma, dan kita melihat bagaimana Elia Miron dengan sangat baik memberikan penjelasan sehingga apa yang dikatakan, apa yang disampaikan atau narasi Zuma itu semua menjadi gugur. Jadi teman-temanku, biarlah kiranya video ini menjadi satu berkat tersendiri dan membuat kita semakin mantap dan pengertian yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati. 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama seperti Yesus yang berasal dari surga. Gugur. Jama. Makhluk dikatakan di sana dalam bahasa Yunaninya koikos. Choikos. Makhluk-makhluk berasal dari surga sama seperti Yesus yang berasal dari gugur, dia di situ. Kemudian catatan saya ada beberapa hal. Firman jadi buku. Siapa bilang firman jadi buku? Tak ada. Tak ada. Konsep Islam firman jadi buku tak ada. Yang ada kalam dibukukan. Kalam disatukan dalam sebuah buku. Dan kalam itu bukan buku. Buku itu ciptaan, kertas dan tinta. Nih. Ini ciptaan. Firman menjadi daging. Siapa bilang firman jadi daging? Maksudnya firman Allah kepada Maria agar Maria melahirkan seorang anak. Firman itu mewujud sesuai dengan kehendak Elohim, dia jadi daging. Jadi firman bukan daging. Apa buktinya? Yesus masih menerima firman. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yohanes 17:8, Yohanes 12:49, lebih sadis lagi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, katanya kamu firman. Yang dikatakan firman, kun, jadi, maka jadi. Mazmur 33 nomor 9, memberi perintah, maka semuanya ada. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Gugur lagi. Gugur. Jadi konsep firman yang Anda imani selama ini keliru besar. Firman jadi daging, salah. Tidak ada firman jadi daging, tidak ada perkataan. Nah kemudian, ketika saudara berbicara mengenai logos, saya akan mengajarin Bang Zuma, Anda juga harus membedakan antara etos, patos, dan logos. Logos itu dalam bahasa Ibrani dafar. Dafar itu adalah kegiatan Tuhan di dalam menciptakan, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka dia dafar, berdafar, berlogos, berkata. Berkata dengan kata memang beda. Berkata, pekerjaan kata itu adalah apa yang keluar dari yang dikeluarkan dari pekerjaan berkata tadi. Contoh nih, saya berkata, jadilah sumur. Sumur itu bukan saya, tapi sumur itu pada mulanya adalah perkataan dari saya. Bukan berarti sumur itu adalah saya. Jadilah Yesus, jadilah firman. Itu nggak ada seperti itu. Makanya kalau saudara saya ini mengambil Yohanes 1 nomor 3, tidak ada sesuatu yang ada selain daripada dia, selain daripada yang sumber, termasuk Yesus. Contoh Yohanes 1 nomor 3, ketika Anda mengurai, teruskan ke bawah di data nomor 14 ya. Firman itu telah menjadi daging. Maksudnya, ide Tuhan itu benar-benar tercipta menjadi makhluk Yesus. Jangan Anda kaitkan lagi ke Elohim. Elohim itu jamak sehingga dia adalah Tuhan itu sendiri turun dan enggak sampai segitu. Ajaran Ibrahim tidak seperti itu. Agama Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail tidak seperti itu. Makanya kesalahan fatalnya itu di situ. Konsep firman yang Anda anut itu kelirunya di sana. Firman itu adalah kata. Berfirman itu adalah berkata. Ketika Tuhan hendak mencipta, mengadakan sesuatu di luar dari dirinya, maka Tuhan cuma berkata, cuma berfirman. Makanya Yesus mengatakan Yohanes 8:42, endingnya di situ. Tapi yang harus kita pakai akal, bukan iman. Yesus mengatakan apa? Aku datang di atas muka bumi ini menjadi daging, bukan atas kehendakku. Halo? Berarti dia bukan sang firman. Berarti dia bukan dafar, tetapi dia adalah buah yang dihasilkan kemudian dari pikiran, ide, gagasan Tuhan. Tuhan menginginkan menciptakan sebuah mujizat di tengah-tengah Bani Israel. Nabi Musa diutus.
Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tuhan menginginkan kemudian juru selamat di tengah-tengah Bani Israel. Yesus diutus. Jadi Yesus ini pada mulanya adalah firman. Betul. Yesus pada mulanya adalah firman. Yesus pada mulanya adalah ide. Ide itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan ide itu keluar dengan cara Tuhan berfirman. Apa buktinya? Gabriel pada bulan ke-6 datang menyampaikan firman itu kepada Maria. Tuhan yang Maha Tinggi bayangkan engkau hamil. Hamil dia. Jadi Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu telah menjadi daging. SARS. Sudah menjadi makhluk hidup bernama Yesus. Makanya Yesus bukan Tuhan, bukan Elohim, tetapi manusia 100%. Demikian, silakan. Oke. Saya ini coba akhir dulu, Bang Juma. Sorry. Iya. Sudah? Ya sudah, sebentar ya. Ya. Oke, yang pertama Yesus menyampaikan firman. Tadi Bang Zuma katakan inilah makanya perlunya Bang Zuma dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk belajar lebih dalam lagi ya. Tadi kita berkata Yesus adalah Logos. Nah, coba kita analisa kata Yohanes 17 ayat 8. Di sini Bang Zuma mungkin tidak tahu dan belum belajar masalah firman ya. Di sini coba kita lihat. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku. Nah, firman di sini, firman yang didapat Yesus dari Bapa itu bahasa Yunaninya apa? Firman di sini rema, bukan logos. Jadi bedakan ya Bang Zuma ya antara rema dan logos. Dan Yesus itu adalah, nih kita lihat di dalam ini tadi di dalam nih pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba lihat dalam Yunaninya, dalam naskah Textus Recetus, logos. Jadi Bang Zuma pun lagi dan lagi masih gagal. Yesus menyampaikan firman yang disampaikan itu bukan logos, tapi yang disampaikan itu adalah rema. Nah, yang kedua, perkataan saya itu bukan saya. Tadi Bang Zuma mengatakan begitu menyangkut Yesus sebagai ide ilahi. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan saya, bukankah idenya Bang Zuma itu lahir dari Bang Zuma? Katakanlah saya tidak melihat wajah Bang Zuma, dan saya mendengar firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Artinya saya bisa mengenal Bang Zuma melalui firmannya Bang Zuma yang menjadi suara. Nah, kita pun bisa mengenal Allah yang tidak kelihatan melalui firman-Nya yang menjadi manusia. Dia tidak kelihatan, maka dia memperkenalkan dirinya dengan imanen atau kelihatan ke dunia. Sebab Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Nah, masalah Yohanes 1 ayat 3, dia itu ciptaan. Mohon maaf, coba kita lihat dalam Yohanes 1 ayat 3. Kita baca dengan teliti. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui firman, dan tanpa firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau firman itu ciptaan, Bang Zuma, kalau firman itu adalah diciptakan, bagaimana mungkin Allah menciptakan ciptaan melalui ciptaannya? Kalau firman itu tidak di dalam diri Allah, Sang Bapa yang Esa itu, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Artinya, argumentasi Bang Zuma pun saling kontradiksi. Di satu sisi Bang Zuma mengakui firman itu di dalam Allah, di satu sisi Bang Zuma mengatakan firman itu ciptaan. Berarti, di dalam diri Allah yang bukan ciptaan, ada yang ciptaan. Itu juga masih salah. Itu logikal falasi. Bagaimana Bang Zuma menjelaskan kesalahan itu? Ya, jadi kalau firman itu Bang Zuma katakan adalah ciptaan, berarti di dalam diri Allah. Tadi Bang Zuma mengakui ya bahwa ide itu keluar dari Bapa, ide itu keluar dari Allah. Berarti Anda mengakui bahwa di dalam diri Allah ada ciptaan. Masa ciptaan ada di dalam diri Allah yang kekal? Dan ketika firman itu menjadi manusia, Bang Zuma perlu tahu dia tidak bertransubstansiasi. Yang tadinya Allah berubah menjadi manusia. Seperti nasi menjadi bubur. Ada bubur, nasinya tidak ada. Bukan begitu. Tapi dia dalam hakikat keilahiannya, dia menambahkan kodrat manusia. Sama seperti Bang Zuma tadi, kalam yang dibukukan. Oke, kami pun bisa mengatakan kalam yang dimanusiakan. Tidak ada yang salah. Karena dia menjadi, itu bukan berubah substansi Bang Zuma. Tetapi dia itu menjadi menambahkan kodrat. Jadi kalau Bang Zuma mengatakan kami tidak mengimani itu, kalam itu menjadi, kalam itu dibukukan. Kami pun berkata kalam itu dimanusiakan. Ya. Jadi dari tadi argumentasi saya yang bertabrakan, argumentasi Bang Zuma yang bertabrakan tetap dibantah dengan argumentasi juga yang belum jelas. Coba tadi dari studi kata logos di sini, ya. Di atas ini kata logos nomina. Bagaimana mungkin Anda mengatakan ini keinginan? Mohon maaf, Bang Zuma belajar bahasa Yunani dari mana? Di sumber literasi Yunani mana logos itu adalah keinginan? Kalau itu keinginan Bang Zuma, berarti itu akan bertabrakan dengan itu sebagai ide ilahi yang di dalam. Ya?
Jadi Yesus itu adalah firman Allah dan dia kekal di dalam diri Allah, maka itu adalah Allah. Itulah monoteisme yang sejati yang menjelaskan kebagaimanaan Allah yang esa itu. Ya, gitu. Coba dibantah dulu dengan data ya. Ya, silakan Bang Juma. Mohon siapa tidak nelpon dulu teman-teman. Oke. Iya. Ini Gimana? kenapa ya? Gimana dek? Saya masuk ke sesi berapa ini? Kenapa ya ini saya tunggu sebentar. Ada masalah di apa? Saya tidak bisa tekan layar ini. Kenapa ya? Sebentar ya. Ada masalah. Sebentar ya. Oh gitu. Jadi sesi keberapa ini? Ini mau penutup kayaknya. Bentar. Kenapa ya layar saya? Bentar ya. Jadi masih Ini bisa. kalau saya keluar itu bakal end nggak dianya? Enggak ya? Coba bicara dulu sama admin saya. Kalau dia end, soalnya layar saya tuh kenapa ini mungkin verifikasi. Iya, kita nunggu yang 1 menit 53 detik ini, Kak. Nanti baru dilanjutkan lagi untuk... Enggak, maksud saya itu adalah layarnya saya ini tidak bisa ditekan. Saya juga. Jadi kita tunggu selesai ini yang putaran kemenangan. Layarnya Bang Zuma juga nggak bisa ditekan ya? Iya, benar. Kita Ya selesaikan sudah, aja di 1 ya udah menit. ditunggu aja kalau gitu. Baik. Ya oke. Ya udah, kita tunggu aja ya. Ini apa nanti? Bisa. Oke. Gitu ya. Jadi itu poin-poin yang saya mau highlight dari poinnya Bang Zuma tadi. Ya, biar jangan blunder. Oke. Ya. Saya sebenarnya penasaran ya bagaimana Bang Zuma itu mengatakan itu keinginan dari studi kata Yunani. Coba nanti saya pengen tahu ya. Itu bagaimana? Iya, jadi kalau berbicara mengenai logos, rema, logos itu merujuk pada sifat yang melekat, kemampuan daya cipta Tapi yang ini ada pada diri. nomina Bang. Dia bukan akusatif atau datif atau genitif. Terus kalau rema, Kalau rema itu juga coba kita lihat ya. Saya buka di sini ya. itu dia. Jadi pembedaannya itu cuma di situ antara rema, logos, itu di situ. Coba nih, coba lihat Bang. Di sini rema itu juga nomina, tapi dia Nah, itu dia, dalam makanya. pengertian perkataan. Perkataan, Bukan- ucapan, ya. lisan. Nah, kalau logos, Ya, betul. Kalau logos itu yang mendasari perkataan itu, yang menyebabkan nah, perkataan itulah itu. yang saya katakan sifat tadi. Itu adalah Itulah yang saya logos. katakan sifat. Jadi ibaratkan mulut, itulah mulut. Sementara rema itulah yang keluar dari mulut. Itu maksud saya. Antara logos dan rema. Ini kok nggak bisa seperti tetap itu. ya? Ayo kita mulai lagi. Masih nggak bisa nggak sih? Udah bisa ya? Jadi Masih gimana? belum. Oh. Layarnya juga ketutupan. Sebentar. Kalau saya turun dulu gimana ya? Tinggal diterima, Dek. Udah Iya, kayaknya tapi kira-kira. ini Gimana ya? Ini sesi terakhir kan? Atau closingnya? Belum ya? oke. Sebentar Bang. Ada apa ini masalah itu tadi? Oke. Lanjutlah. Mulai. Oke. Ya, Iya. lanjut. Jadi ada hal yang menarik dari ungkapan terakhir tadi dari Adelia yang mengatakan bahwa Tuhan menambahkan. Nah, di sini sebenarnya inilah kehadiran Kristen itu di situ. Jadi ajaran Abrahamik ini, ajaran tauhid ini itu kemudian ditambahkan dengan konsep Tuhan menambahkan kodrat manusia. Nah, pada saat Tuhan menambahkan kodrat manusia, inilah jatuhnya kepada ciptaan. Kemanusiaan ini ciptaan. Makanya dikatakan firman, logos, sifat yang ada pada diri Tuhan, ide, gagasan, keinginan Tuhan yang ada pada diri Tuhan, daya cipta, daya penciptaan yang ada pada diri Tuhan itu, Tuhan aktualisasikan dalam bentuk perkataan. Maka dia berkata, keluar dari sifatnya, logosnya yang melekat pada diri Tuhan itu, kemudian dia mengatakan, aku hendak menciptakan makhluk bernama Yesus dari seorang wanita perawan bernama Maria. Itu logos, sifat yang melekat pada diri Tuhan. Sifat ini kemudian terrealisasi dengan rema, dengan dia berfirman. Maka malaikat Gabriel menyampaikan kepada Maria, terrealisasilah apa yang ada. Begitu daging ini jadi manusia karena dia dikasih roh, kemudian dia menerima rema, dia menerima kehendak firman Tuhan. Makanya ketika Yohanes 17:8 saudara tunjukkan kata itu memang betul, Yesus menerima rema. Oke, Yesus menerima perkataan. Yes, jadi sang logos menitipkan kemudian rema, ucapan kepada
sang perantara, yaitu Yesus yang adalah makhluk. Itu tidak salah di sana, itu tidak keliru. Yang jadi permasalahan kemudian adalah ketika Yesus ini yang adalah makhluk, yang berasal dari sifat Allah, yang adalah logos yang melekat pada diri Allah, kemudian menerima rema, dianggap sebagai Tuhan itu sendiri. Sehingga ada konsep menambahkan kodrat daging. Daging ini ciptaan. Apa mungkin Tuhan menambahkan ciptaan pada dirinya dan ciptaan itu kemudian menjadi Tuhan juga? Ya tidak mungkin lah. Itu konsep para dewa. Kalau dewa-dewa Roma Yunani, iya. Makanya muncul kata Theos. Theos itu dewa. Dewa muncul menjadi manusia, mengambil daging menjadi setengah dewa, setengah manusia. Itu betul. Tapi kalau dikatakan kemudian pencipta langit dan bumi yang dikenal dengan sebutan Hasem, menambahkan pribadi baru dalam bentuk daging, oh itu nggak ada. Di ajaran Nabi Ibrahim, Abrahamaik itu nggak ada yang kayak gitu. Itu murni dari ajaran Kristen aja yang bikin. Makanya konsep logos ini dalam hal ini adalah pada mulanya adalah firman-firman ini menjadi daging, itu hanya ada di Kristen. Yohanes 1 ini nggak diimani oleh orang-orang Yahudi. Karena itu sangat mengganggu ajaran tauhid mereka, mengganggu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Abraham atau kakek mereka. Ini yang perlu dipahami. Sehingga ketika kita gulirkan permasalahan, kodrat yang ditambahkan pada diri Tuhan ini apakah ciptaan atau pencipta? Nah, itu masalah di situ. Ketika saudara mengatakan menambahkan kodrat manusia, pertanyaannya, jasadnya, dagingnya, berupa kaki, tangan, semua yang ada pada diri ini ciptaan atau pencipta? Siapa yang kemudian mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada? Maria tadinya tidak punya anak, tiba-tiba muncul bayi. Siapa yang menciptakan bayi imut ini? Karena ini adalah hal yang ditambah-tambahkan kemudian, sehingga Yesus mendapatkan posisi dari Trinitas ini. Yesus jadi bagian, dagingnya jadi bagian, jadi Tuhan. Sehingga kata Elohim dimaknai jamak, Tuhan itu banyak. Nah sekarang permasalahannya muncul ketika Tuhan menambahkan kodrat manusia, daging, darah, kulit, tulang, rambut, kuku. Ini apa? Ciptaan atau bukan? Karena dia adalah hal baru. Anak Maria ini adalah hal baru. Maria tadinya tidak memiliki anak, tiba-tiba menjadi anak. Nah inilah kemudian yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen, bahwa batilnya konsep Trinitas itu nyata terlihat dengan adanya penambahan pribadi Tuhan yang merupakan manusia. Gambarannya Kolose 2:9, Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Tuhannya Bani Israel mengambil daging manusia. Apakah daging ini ciptaan? Nah itu masalah besar. Demikian. Oke, berarti nanti ini saya dulu, baru nanti setelah saya Bang Juma tutup, saya juga tutup ya. Udah 5 soalnya. Oke. Betul ya? Oke, ya. Oke, saya harap teman-teman dapat manfaat ya dari apa yang kita sampaikan. Jadi teman-teman, kesimpulan itu tetap ada di dalam penonton ya. Kita itu diskusi saja by data, dan ada yang menimbang sendiri saja gitu. Oke, kita lihat. Oh, sebentar. Dikirim deh kayak tadi. Oke, ya. Oke. Udah? Yes. Oke, ya. Puji Tuhan ya. Nah, yang pertama saya mau bantah yang pertama ya. Bang Juma mengatakan itu adalah buatan Kristen. Ya, Bang Juma mungkin akan mengatakan itu buatan Kristen karena dari tadi Bang Juma belum mampu membantah ini. Memra dalam Targum. Bang Zuma, kalau memang firman itu menjadi manusia itu ide Kristen, di dalam iman Yahudi memra itu menjadi malah Yahweh di dalam data ini. Nih, Bang Zuma. Malah Yahweh dalam Exodus, dia menjadi teofani. Memra itu menjadi teofani. Dan memra itu juga disembah. Artinya ide firman Allah menjadi manusia itu bukan punya Kristen doang. Tapi Yahudi juga mengakui itu. Malah Yahweh, memra dalam Targum tadi. Ya, saya tidak heran mungkin tadi Bang Zuma tidak mengatakan itu tidak ada karena belum menjawab ketimpangan dalam argumentasi ini. Ini belum dibantah sama sekali. Ini punya Yahudi, ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah logos itu sifat. Nah, kalau logos itu adalah sifat, saya ingin ajak Bang Zuma berbicara lebih jauh. Bagaimana mungkin sifat itu adalah nomina, Bang Zuma? Sifat itu adalah adjektiva, bukan nomina. Adjektif, cantik, manis, lucu, itu sifat. Itu adjektiva. Tapi logos ini nomina, nominatif. Apakah Bang Zuma itu mau mengubah yang nomina dalam iman, dalam pemahaman Yunani itu menjadi adjektiva? Makanya dari tadi saya pengen Bang Zuma itu sebenarnya tunjukin kepada saya di mana data yang menunjukkan logos itu adalah adjektiva. Saya pengen tahu. Saya sudah menunjukkan literasi saya, logos itu adalah nominatif. Bentuk genitifnya logo, bentuk akusatifnya logon, bentuk datifnya logo.
Jamaknya pun, nominatifnya pun menyerap kata tunggalnya, logoi. Sama seperti theos menjadi theoi. Ya, theos itu nomina dan nominatif jamaknya adalah theoi. Nah, lalu kenapa begitu? Bagaimana Bang Juma menjawab ini? Bagaimana Bang Juma mungkin dengan mudah membolak-balikkan istilah, tapi tidak ada literasi yang disampaikan? Ya. Nah, yang ketiga, Yesus itu adalah makhluk. Oke, Yesus itu adalah makhluk karena dia menjadi manusia. Dia bukan transubstansiasi, Bang Zuma. Tadi saya sudah jawab bahwa ketika Bang Zuma percaya kalam itu dibukukan, maka kami pun percaya kalam itu dimanusiakan. Kalau itu berkaitan dengan ide ilahi, firman itu adalah ide ilahi, yang mau saya pertanyakan adalah, apakah ide itu yang di dalam diri Allah itu bukanlah Allah sendiri? Karena ini, logos itu adalah akal budi. Akal budinya Bang Zuma, bukankah Bang Zuma? Lalu akal budinya Allah, bukankah Allah? Pasti Allah. Jadi logika dan nalar yang relevan itu dielaborasi oleh Rasul Yohanes, Santo Yohanes. Pada mulanya sudah ada firman-firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Karena di dalam Allah, bukan di luar Allah. Ya, jadi ini tadi tugasnya itu sebenarnya yang tidak dijawab itu sebenarnya adalah masalah Memra ini. Bang Zuma itu mengatakan itu buatan Kristen, firman menjadi manusia. Lalu bagaimana? Memra ini lebih parah loh. Memra itu menjadi Mal'ah Adonai loh. Mal'ah. Ini dalam Jewish Trinity Yuval Nathan. Ini boleh nanti dicari. Menjadi teofani. Nih. Apa bedanya? Nah, di sini coba lihat. According to the Malachi directions, nothing won't do but to new as Yahweh has to identify the Father in Genesis. Only the post-Sinaitic Yahweh's narrator dan Musa knew that the Son and the Spirit were Yahweh. Jadi Musa pun di dalam bukunya Yoel Nathan ini, Bang Zuma, ya, dalam iman Yahudi, Musa pun mengetahui bahwa putra dan roh itu adalah Yahweh. Bagaimana ini? Ini tidak dibantah dari tadi. Saya nunggu bantahan ini. Dan ini, bagaimana Anda membalikkan nomina itu menjadi adjektiva? Begitu ya. Jadi persoalannya kiranya tidak selesai karena itu tidak terjawab ya, literasinya. Ya, silakan Bung Juma. Oke, baik. Jadi ini closing ya. Ya, betul. Saya yang akhirnya tuh gimana? Terserah. Udah Bang Juma. Lanjut aja. Saya bentar. Saya match ya. Ya, silakan. Oke, baik. Ya, jadi sederhana sebenarnya, itu masalah sepele tapi dibuat seperti sedramatis, ya sangat dramatis sehingga seakan-akan itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana pendalaman materi tentang Malah Elohim, coba kita lihat dalam Kejadian 31 nomor 11. Memang yang datang ke sana itu malaikat dan diakui sebagai Elohim itu sendiri. Bahkan Yesus pun menganggap dirinya Eloah. Yohanes 10 nomor 34 kan dibantah, semua data-data Anda itu dibantah oleh Yesus. Anda Yesus hidup hari ini, Anda datang dengan membawa itu, Yesus bantah data itu. Yesusnya yang pasang badan. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah, maka dia adalah Elohim. Dan itu tidak bisa dibatalkan, kata Yesus. Nabi Musa juga mengaku Elohim. Innani anallah la ilaha illa ana. Apakah Nabi Musa itu adalah Allah? Bukan. Saya juga ketika di atas mimbar masjid, saya juga mengatakan innani anallah la ilaha illa ana. Apakah berarti saya adalah Allah? Ini adalah unsur yang harus dipahami, bahwa ketika Tuhan menyampaikan firman, maka para utusan menyampaikan firman itu tanpa menambah, tanpa mengurangi. Itu poinnya. Jadi kalau hanya berbicara Malah Elohim, apa hubungannya? Banyak data di dalam kitab saudara. Keluaran Kejadian 22 nomor 11, kemudian Kisah nomor 7, nomor 35, 38, nomor 53. Lalu kemudian Kisah Para Rasul 10 nomor 4. Semua kemudian mengatakan Malah Elohim, mengaku sebagai Elohim. Nah, kemudian konsepnya yang datang kepada Nabi Musa, kita lihat di dalam misalnya Kisah Para Rasul 7, untuk membantah iman orang Kristen bahwa Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Ternyata dikatakan di Kisah Para Rasul yang berfirman kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Musa ini yang telah mereka tolak dan mengatakan siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim. Musa ini telah diutus oleh Allah untuk berbicara kepada malaikat. Malaikat yang menyampaikan firman kepada dirinya, bukan kemudian Tuhan yang langsung. Di data nomor 38, Musa ini yang menjadi perantara di sidang jemaat yang ada di padang gurun di antara malaikat. Malaikat ketika datang kepada Nabi Musa, malaikat itu tidak mengatakan hai Musa, aku malaikat, tidak. Dia mengatakan akulah Elohim.
Bukan berarti malaikat itu Tuhan, tidak. Inilah yang perlu pendalaman materinya agak-agak diangkat sedikit supaya jangan terus-terusan sama pengajaran paganisme Roma Yunani. Kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah Al-Ankabut ayat 44, khalaqallahu as-samawati wal ardi haqqa inna fi zalika laayatin lil mu'minin. Allah menciptakan langit dan bumi dengan hak, dengan kebenaran. Lalu kemudian sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Itu sama ketika Tuhan menyatakan dirinya sebagai As-Saddai kepada Bani Israel. Tidak ada bedanya kemudian. Kalau Anda melihat di dalam kitab Kejadian 35 nomor 11, itu sangat jelas itu dikatakan di sana. Wa yomer Elohim ini El Saddai dan seterusnya. Itu sama. Lagi firman Allah kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, beranak cucu layang, dan itu sama. Akulah yang menciptakan semuanya. Sama ketika Tuhan mengatakan Bereshit bara Elohim. Elohim bukan berarti jamak di sana, tetapi Elohim sedang menyatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Sama seperti ketika di Al-Quran, kami yang mewahyukan, kami juga yang menjaga. Bukan berarti kami itu jamak. Jadi kita orang Indonesia tidak boleh memahami kandungan kata bahasa Ibrani yang digunakan oleh Tuhan berfirman kepada para nabi, dan juga bahasa Arab yang digunakan oleh Allah Tuhan pencipta bumi berfirman kepada Nabi Muhammad. Salah kita. Kita harus kembalikan kepada sumber bahasanya. Sekarang ketika Tuhan mengatakan Elohim kepada Abraham, kepada Nabi Musa, apakah orang Yahudi menyembah Tuhan-Tuhanan? Apakah orang Yahudi punya banyak Tuhan? Tidak. Ketika Tuhan berfirman kepada orang Arab, Nabi Muhammad dengan mengatakan kata nahnu, apakah orang Arab punya banyak Tuhan? Tidak. Nah, inilah yang kemudian ingin saya katakan, bahwa pada kesimpulan ini agama tauhid itu hanya punya satu Tuhan, tidak ada ditambahi kodrat manusia, ditambahi kodrat burung merpati. Itu jelas. Saya kira begitu, Adik Eli. Ya, terima kasih. Oke. Saya apa ini? Apa tugas saya? Iya. Sebentar. Coba dia, Pak ya. Oke. Kirim deh, saya tekan di sini. Ya. Ada? Silakan. Sudah? Oke, sip. Oke, jadi teman-teman, saya mau sedikit intermezzo aja dulu tentang apa yang disampaikan, bahwa malaikat itu juga disebut Elohim. Tapi apakah malaikat itu disebut Logos? Tidak pernah. Ya, jadi argumentasi Bang Zuma tetap terpenggal di sana. Nah, saya mau tutup teman-teman begini. Yang mau saya beritahukan kepada kalian adalah apa tadi yang disampaikan oleh Bang Zuma itu ternyata tidak mengcover apa yang saya minta dan saya maksudkan, karena dengan literasi yang saya bawa tadi yang menunjukkan bahwa logos itu nomina, kemudian Bang Zuma ubah itu menjadi adjektiva, saya berpikir bahwa adanya ketidakselarasan di dalam jawaban yang saya minta itu karena ternyata Bang Zuma menilai segala sesuatu itu tidak sesuai dengan standar ilmu pengetahuan. Misalnya tadi yang nomina diubah menjadi adjektiva, yang tadinya di dalam diri Tuhan sebagai kompetensinya itu diubah menjadi sifat, dan lain sebagainya. Ya, begitu. Jadi ya tidak masalah ya. Itu hanya mungkin Bang Zuma masih sampai di sana. Nah, yang mau saya kesimpulkan itu dalam iman kekristenan teman-teman. Tadi kita sudah melihat bahwa Abraham, Musa, dan lain-lain itu telah melihat bahwa Tuhan itu memang esa. Iman Kristenku dalam pengakuan iman Nicea Konstantinopel mengatakan, aku percaya kepada satu Allah yang esa, yakni Sang Bapa. Ya, lalu Trinitas ternyata itu menjawab tentang penjabaran misteri Allah kita yang satu itu. Bagaimanakah Allah kita yang satu itu dan seperti apa dia? Kalau di dalam perjanjian lama Abraham itu melihat bayang-bayang Allah yang majemuk di dalam keesaannya, kemudian Musa menuliskannya dengan adanya Mal'ah Adonai, kemudian dikonfirmasi oleh orang Yahudi sendiri di dalam Targum Yonatan, di dalam Targum Onkelos, di dalam Memra Targum Neofiti, itu menjadi kebingungan di dalam iman keyahudian ternyata sejak dahulu. Ya, sesuai dengan data dan literasi yang saya tunjukkan tadi. Namun, Kristus Raja Tuhan dan Mesias itu telah datang mengungkapkan dirinya dan seperti apa dia. Makanya Tuhan kita Yesus itu bersabda dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya, keesaan Allah yang belum clear di perjanjian lama, itu disempurnakan dan dijelaskan dengan baik oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun di satu sisi Tuhan kita Yesus Kristus tetap mengatakan Allah itu esa, karena memang Yesus Kristus adalah firman yang keluar dari Allah, yakni Sang Bapa. Jadi iman yang sejati adalah iman yang dapat saling menubuatkan dan saling mengkonfirmasi serta saling menggenapi. Dan terbukti kekristenan adalah jawabannya, ya, sebagai satu di antara Abrahami. Nubuatan para nabi itu sempurna digenapi oleh Kristus.
Makanya dikatakan dalam Lukas 16 ayat 16, hukum Taurat dan nubuatan kita para nabi itu berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis, dan sejak saat itu kerajaan Allah diberitakan. Maka Kristus dalam ide dan juga pondasinya sebagai firman Allah dengan pengajarannya yaitu Trinitas, itu memberikan kita pemahaman bahwa Allah yang satu dan esa di perjanjian lama telah selesai digenapi dan selesai dijabarkan dengan sempurna melalui Trinitas, yang kemudian diteruskan oleh bapak-bapak apostolik dan bapak-bapak gereja melalui gereja Katolik yang kudus, gereja Ortodoks, dan juga gereja-gereja berikutnya. Jadi kekayaan iman kekristenan adalah kekayaan yang tidak bisa dijabarkan secara harafiah, tapi bagaimana Tuhan itu berkarya menjaga orisinalitas dan kemurnian dirinya yang sejati sebagai Allah yang benar melalui firman-Nya yang saling menggenapi. Jadi cross-lining antara nubuatan di perjanjian lama, gambaran Allah ada di Kejadian 1, ada Allah, ada Roh Allah dan firman Allah. Orang Yahudi masih dalam bayang-bayang, kemudian dalam Targum itu masih dijelaskan dengan tidak sempurna. Namun di perjanjian baru, Kristus menggenapi itu dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus, sekaligus dia adalah penggenapan dari hukum Taurat itu sendiri. Kolose 2 ayat 16 dan 17. Jadi kesempurnaan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub itu selesai dan ditutup di dalam Kristus menurut penulis surat Ibrani. Jadi keselamatan hanya ada di dalam yang benar, dan keselamatan hanya ada di dalam Kristus yang mengaku sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tujuan kita untuk hidup bukan untuk mati, jadi percaya dan datanglah kepada Kristus yang memiliki hidup. Puji Tuhan, kita sudah bersama-sama menyaksikan debat seru antara Elia Miron dan Zuma, dan kita melihat bagaimana Elia Miron dengan sangat baik memberikan penjelasan sehingga apa yang dikatakan, apa yang disampaikan atau narasi Zuma itu semua menjadi gugur. Jadi teman-temanku, biarlah kiranya video ini menjadi satu berkat tersendiri dan membuat kita semakin mantap dan pengertian yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati.